Ibu sobat muda yang berbahagia. Dalam kondisi saat ini, setiap orang berkomunikasi dengan orang lain, bertemu di jalan, di tempat kerja, atau di tempat hiburan. Tentu saja, kalau ada yang belum kita kenal, pasti berkenalan. Namun, apakah semua orang mau kita kenal? Tentu ya, ada orang-orang yang memang membagi jarak ya, supaya tidak kenal dengan orang lain. Tetapi ada orang yang begitu fleksibel, dia kenal. Nah, kembali pada sifat dan karakter orang masing-masing. Namun, kenalan pun harus kita lihat siapa orang yang patut kita kenal dan patut kita jaga jarak. Nah, oleh karena itu baru namanya kenalan, hanya mengenal. Lalu ketika sudah mengenal 1-2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, akhirnya berteman ya bisa berteman ya karena satu RT, satu RW, satu bus, satu rekan kerja, atau mungkin sering berjumpa di pasar, di mall, di tempat hiburan, atau mungkin di tempat dia sering berorganisasi di wihara, sehingga sering berjumpa. Bisa dikatakan sebagai teman. Loh, apa bedanya teman dengan kenalan? Ya beda ya. Kalau teman kan sudah agak lama, kenalan hanya sepintas, hanya kenal sekilas saja. Lalu bagaimana dengan sahabat? Tentu ya, sahabat adalah orang yang sudah mengenal kita lebih akrab, lebih dekat. Bahkan secara emosi pun seorang sahabat sudah mengenal kita lebih jauh. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, dalam hal ini kita bisa melihat akhirnya dari teman dan sahabat sering bergaul, yang mungkin saling bertukar ide, satu hobi, senang bulu tangkis, senang bola basket, atau senang diskusi dharma, akhirnya meningkat. Nah, tentu saja ya, dalam pergaulan pun tentu mereka harus memiliki pergaulan yang baik ya. Seorang teman, seorang sahabat, kita harus pilih dia yang menjadi pilihan kita adalah dia yang mengarah pada pergaulan yang baik, mengarah pada kemajuan batin. Nah, inilah yang bisa kita ambil, yang patut kita jaga, sebuah persahabatan. Tapi andaikan pertemanan kita mengarah pada kemerosotan batin, tinggalkan. Kenapa? Ya akan sia-sia. Bapak Ibu sobat muda, kelahiran sebagai manusia adalah sangat jarang dan sangat sulit. Oleh karenanya ketika kita lahir sebagai manusia, manfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, kalau kita bergaul dengan orang bijak, sahabat yang baik, itu punya banyak manfaat. Yang pertama, menjauhkan rasa malas, karena motivasi dia akan memompa kita untuk terus maju dan maju. Itu seorang sahabat akan memotivasi kita untuk menjadi jauh lebih maju. Ya, kita nggak terbujuk untuk malas-malas ya. Kemudian Bapak Ibu sobat muda yang berbahagia, persaingan sehat bakal terjadi di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita ya. Persaingan sehat, seorang sahabat akan mendukung. Misalnya kita senang olahraga, ayo teruskan berkarya teruskan olahraga. Atau senang menulis buku-buku dharma, membuat konten-konten dharma, seorang sahabat akan selalu memberikan ide.
Saya punya beberapa sahabat yang akhirnya mendorong saya untuk membuat konten-konten yang baik ya. Seperti ide-ide inilah yang kita butuhkan. Kenapa? Seorang sahabat akan selalu mendukung. Kemudian bersama mereka kita bakal terus tertantang untuk maju dan maju. Kenapa? Karena sahabat ya. Kemudian karena dengan mereka kita jelas akan berkembang dari hari ke hari. Ada perkembangan ya, bukan hanya mental, materi pun akan bertambah. Kenapa? Misalnya dalam hal pekerjaan, seorang sahabat bisa saja memberikan peluang-peluang untuk berkarya. Seperti saya pernah dapat informasi dari seorang biku dan juga seorang ibu dalam hal menulis, lomba menulis. Ya bersyukur ya, akhirnya saya coba ikuti ya. Akhirnya ya bersyukur. Atau mungkin ada teman juga yang memberikan saluran ya, nih Pak Edi menulis karya di majalah bulanan, aduh, atau majalah yang terbitnya seperti Asada, Maka Puja atau Waisak. Oke, terima kasih, ada peluang untuk berbuat baik. Atau juga ada sahabat yang memberikan peluang untuk mengisi acara Zoom meeting di sekolahnya. Inilah makanya sahabat-sahabat ini akan selalu memberi kemajuan pada kita. Siapa saja yang termasuk orang yang bijak, sahabat yang bijak, ya mereka yang suka menolong kita, siap menolong kita, selalu ada. Ingat, harus saling tolong menolong, sahabat ya. Kemudian dia suka memberikan nasihat yang baik untuk kita, menunjukkan jalan-jalan kebahagiaan, menunjukkan jalan-jalan yang memperoleh kemajuan batin. Ini ada ikut Zoom meeting tentang Dharma. Ada latihan papaja. Ada kebaktian ceramah di sana. Anda diundang. Terima kasih, inilah banyak sahabat ya. Tetapi ingat, bersahabat yang memang dalam jalan Dharma. Ada lomba basket, lomba sepak bola, ikut. Oke. Ya, kalau memang sesuai dengan hobi, kenapa tidak? Atau mungkin di sana ada lomba baca puisi, ada lomba berkarya ini itu. Kalau memang cocok dengan bidang kita, ya bersyukur. Kemudian sahabat yang bersimpati. Sahabat kita ini selalu mengucapkan turut berbahagia atas keberhasilan sahabatnya. Kita pun demikian. Teman kita berhasil, teman kita ulang tahun, teman kita memperoleh kemajuan, kita ucapkan selamat. Bukan iri hati. Jadi ketika teman berhasil, kita maju. Inilah sahabat-sahabat yang akhirnya menuntut kita ke dalam kemajuan batin. Dan juga bisa sahabat yang memang karena seagama mengajak kita ke baktian di wihara. Nah inilah kegiatan diajarkan, misalnya mengajak kita bermeditasi, latihan vipassana bawana. Inilah sahabat yang membawa kemajuan batin. Karena bersahabat seperti ini, keyakinan kita akan semakin berkembang. Keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha. Kita belajar. Apa sih Buddha? Apa sih Dharma? Apa sih Sangha? Seorang sahabat jati akan memberikan petunjuk tentang itu. Kalaupun dia nggak bisa, diajak kita untuk berdiskusi dengan para pandita, para biku, para biksu. Kenapa? Karena untuk belajar ini perlu orang yang memang menguasai. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Sobat Muda, bila bertemu dengan sahabat jati, maka kemajuan batin kita akan berkembang. Keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha akan terus berkembang. Maka itu kita ajak teman-teman kita yang memang mau maju dalam batin, ajak bersama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, sahabat sejati ini ada di kala suka dan duka. Ada duka kita, ada suka kita,
dia selalu hadir. Ingat, inilah perlunya sahabat. Bukan memusuhi, bukan menjauhi, tetapi mendekat. Bila ada problem, pecahkan bersama, bukan saling meninggalkan. Apalagi ketika teman kita sakit, bantu, dukung dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan nasihat, dengan memberikan bantuan dana. Lalu ketika sembuh, kita ucapkan selamat atas kesembuhannya. Inilah, Pak, bagaimana kalau kita di antara sahabat pernah saling bertengkar, ribut, curiga? Pasti ada. Siapapun yang namanya manusia, meskipun sahabat, meskipun saudara, bisa saja terjadi perselisihan. Namun sebagai manusia yang bijak, yang mau mengenal Dharma, cobalah saling introspeksi. Apa salah kita, apa kekurangan kita. Jangan menunjuk kamu itu tiga ini kesini ya, jangan. Tetapi diskusikanlah bersama. Problem pasti ada. Oleh karenanya, ketika kita punya problem atau masalah dengan sahabat kita, diskusikanlah. Cari jalan keluar, solusi, bukan bermusuhan. Ingat, kalau begitu kita akan mau menjadi sahabat dan dia pun jadi sahabat selamanya. Oleh karenanya, mulailah temukan. Akhirnya dengan bersahabat yang baik, kita pun memperoleh kemajuan batin dan materi. Semoga Bapak Ibu Sobat Muda dapat menemukan sahabat yang terbaik. Selalu sukses, salam sehat selalu.